Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentu semua dalam keadaan baik, bukan? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang momentum linier. Istilah momentum sering kita dengar di kehidupan sehari-hari, bukan? Tapi apakah istilah momentum tersebut sama dengan istilah momentum yang ada di dalam fisika? Kemudian istilah linier sudah kita bahas pada pelajaran sebelumnya, yaitu tentang gerak lurus, karena istilah linier berkaitan dengan gerak lurus. Nah, apa sih tujuan kita belajar materi ini? Belajar materi momentum. Yang pertama, kita bisa memahami konsep momentum dalam fisika tentunya. Jadi fenomena kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat mungkin di situ ada momentum, ya. Cuman karena kita tidak tahu, kita tidak bisa mengidentifikasi bahwa itu kejadian yang berkaitan dengan momentum. Kemudian memahami hukum kekekalan momentum, ya. Ternyata hukum kekekalan momentum itu ada di alam semesta dan bisa kita terapkan pada kajian-kajian yang berkaitan dengan hukum kekekalan momentum, yang tentunya kita juga bisa melihat fenomena ini di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih mengetahui apa itu momentum, silahkan kalian simak fenomena alam berikut ini. Nah, dalam video tadi terlihat upaya saya untuk menghentikan suatu benda yang bergerak lurus. Nah, fenomena inilah yang disebut dengan momentum. Jadi momentum adalah tingkat kesukaran untuk menghentikan benda yang bergerak lurus, atau dalam istilah lain, kecenderungan benda yang bergerak lurus untuk melanjutkan geraknya, ya. Kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi momentum tadi? Yang pertama apa tadi? Massa. Itu massa antara sepeda dengan sepeda motor berbeda dengan kecepatan yang sama, maka momentum yang dihasilkan pun berbeda. Yang kedua adalah kecepatan. Benda yang sama dengan kecepatan yang berbeda akan memiliki momentum yang berbeda. Nah, secara matematika bisa kita tuliskan bahwa P, ya, momentum itu sebanding dengan besarnya massa benda. Kemudian P juga sebanding dengan kecepatan benda, di mana kecepatan adalah besaran vektor. Maka bisa kita tuliskan persamaan bahwa P sama dengan M kali V. Perkalian antar skalar dengan vektor menghasilkan suatu besaran vektor. Maka momentum di sini adalah besaran vektor. Massa kita tahu mempunyai satuan kilogram, sedangkan kecepatan mempunyai satuan meter per sekon. Jadi, apa satuan dari momentum? Tentu kilogram meter per sekon. Nah, ternyata momentum itu kekal. Bagaimana fenomenanya? Bagaimana kajiannya? Silahkan simak fenomena fisika berikut ini.
fenomena-fenomena tadi menunjukkan hukum kekekalan momentum. Atau bisa kita tuliskan bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah kejadian ini bisa berupa tumbukan ataupun ledakan adalah kekal. Kita tinjau kasus tumbukan. Misalkan benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan VA, benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan VB dengan tanda negatif, berarti dia bergerak berlawanan arah dengan VA atau di sini ke kiri. Setelah tumbukan, VA bernilai negatif karena dia bergerak berlawanan dengan keadaan awalnya. Sedangkan VB bernilai positif karena dia bergerak ke kanan. Nah, secara matematis kita bisa tuliskan hukum kekekalan momentum bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan dan momentum setelah tumbukan adalah sama. Maka bisa kita tuliskan momentum dari A sebelum tumbukan MAVA dan momentum dari B sebelum tumbukan MB min VB. Perhatikan baik-baik, tanda ini harus diikut sertakan karena ini besaran vektor, harus diikut sertakan dalam perhitungan. Sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan, berarti momentum A setelah tumbukan MA min VA aksen, dan momentum B setelah tumbukan MB VB aksen. Atau bisa kita tuliskan MAVA min, ya, distributif min MBVB sama dengan ini juga perkalian, ya, menghasilkan nilai negatif. Kita taruh di sini MBVB aksen min MAVA aksen. Nah, bagaimanakah hukum kekekalan momentum dalam tinjauan kasus yang lain? Yang tadi yang baru kita bahas adalah kasus tumbukan. Bagaimana dengan ledakan pada senapan api? Nah, silakan kamu bisa kupas tentang fenomena hukum kekekalan momentum tadi pada tinjauan ledakan, ya, sesuai dengan lembar kerja yang saya berikan pada deskripsi. Ya, silahkan dikerjakan, ya, secara online, ya, jadi kamu bisa mengetahui langsung hasilnya. Nah, selamat belajar mandiri. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini, ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.